Banyak orang pengen melakukan pencatatan keuangan atau catatan finansial tapi mereka nggak berhasil melakukannya. Mereka biasanya mungkin hanya membeli template dari sosial media atau dari iklan yang mereka lihat. Habis itu mereka melakukan pencatatan sehari, 2 hari, 3 hari, habis itu lupa dan nggak konsisten. Masalahnya di mana? Aku juga nggak terlalu tahu, tapi ini yang aku pelajari ketika dulu aku melakukan hal sama. Aku beli template dan habis itu aku hanya melakukan under 1 minggu, terus gak aku terusin lagi. Nah, kali ini aku belajar, aku memaksakan diriku dulu untuk konsisten pada hal-hal yang mudah. Jadi ini adalah buku untuk aku mencatat kebiasaan-kebiasaanku, mencatat memorable moment, apa-apa yang aku makan, juga sesuatu yang pengen aku konsistenkan. Seperti, sorry banget kalau misalnya teman-teman jijik, tapi aku punya masalah pencernaan, jadi aku pengen pup tiap hari. That's why itu menjadi hal yang penting untuk aku catat setiap harinya. Di buku itu, aku melakukan pencatatan memorable moment dan daily activities aku setiap hari selama 1 tahun, mulai dari Mei 2025 sampai Mei 2026. Tapi setelah itu aku berhenti melakukan pencatatan di buku tersebut dan aku memindahkan catatanku ke online. Kenapa sih Kak harus online? Bukannya online itu banyak distraksi ya? Betul, tapi semua itu berubah ketika aku mengenal buku ini. Buku ini berjudul Kakeibo, Seni Cerdas Finansial ala Jepang agar uang Anda tak habis terbuang. Karya Aizen, terbitan Caesar Media Pustaka. Buku ini mengajarkan catatan finansial yang sangat sederhana. Prinsip utamanya adalah mencatat pengeluaran dan pemasukan secara detail. Hanya itu saja. Jadi kalau teman-teman beli template di luar sana yang tampilannya cantik, menggunakan rumus-rumus gitu ya di spreadsheetnya, aku memilih untuk memulai dengan sangat sederhana, yaitu melakukan pencatatan pemasukan dan keuangan secara detail. Cukup itu saja dan aku creating my spreadsheet from the scratch, benar-benar sesuai kebutuhan aku, sesederhana mungkin sehingga aku merasa tidak terbebani. Jadi ini aku habis belanja. Yang aku lakukan untuk konsisten menulis catatan finansialku adalah, pertama, setiap habis mengeluarkan uang, aku langsung catat di HP, di laptop, atau di iPad yang paling dekat dengan aku. Dua adalah, kalau misalnya nggak sempat kayak gitu, aku selalu menyempatkan diriku malam sebelum tidur untuk mencatat semua pengeluaranku, jadi biar nggak lupa. Kakeibo dalam bahasa Jepang artinya buku rekening rumah tangga, ditemukan oleh Hanimakoto 1908, pertama kali dipublikasikan oleh sebuah majalah wanita berjudul Fujinomoto. Jadi bedanya apa sih ketika hanya membeli lewat video-video iklan yang teman-teman tonton dengan membaca buku ini terlebih dahulu baru melakukan pencatatan keuangan. Aku adalah seorang pembuat video foto untuk iklan, jadi aku sangat memahami bagaimana prosesnya dan sebetulnya bisa jadi ketika kita melihat video atau foto iklan lalu kita membeli barang yang mereka promosikan, bisa jadi itu hanyalah impulsive buying, teman-teman. Berbeda dengan ketika teman-teman membaca buku ini secara full, kemudian teman-teman benar-benar menerapkan apa yang ada di buku. Karena biasanya kalau di buku itu dibungkus dengan struktur yang sedemikian rupa sehingga teman-teman mungkin akan berubah mindsetnya terlebih dahulu sebelum melakukan apa-apa yang ada di buku tersebut. Hal pertama yang aku butuhkan ketika ingin melakukan sesuatu yang konsisten adalah mengubah mindsetku dulu, biar mateng, biar big why-nya kuat, baru melakukan pencatatan keuangan finansial itu, atau yang melakukan hal-hal sesuai yang teman-teman coba komitmen kan. Aku berhasil melakukan pencatatan selama 1 bulan penuh, Juni 2026, dan aku akan ceritakan apa yang aku rasakan ketika sudah melakukan pencatatan keuangan tersebut. Dan kenapa aku tidak melanjutkan di buku ini, karena kadang buku ini tuh lupa dibawa, ya sehingga itu terlewat gitu. Sedangkan kalau aku melakukan pencatatan di spreadsheet seperti yang aku lakukan sekarang, spreadsheet adalah aplikasi yang terintegrasi sehingga semua data itu ada di semua deviceku, bahkan ketika aku nggak punya akses internet atau offline, pencatatan masih bisa dilakukan dan nanti dia akan auto save ketika akses internet itu ada. Jadi ternyata itu memudahkan. Apa yang aku rasakan mungkin teman-teman nanti juga bisa merasakan kalau teman-teman mencobanya. Pertama, sedikit kaget di awal-awal karena pasti kita tuh pengen menghemat tapi tiba-tiba ada aja kebutuhan yang tidak terduga, yang urgent dan sifatnya adalah accidentally. Guys, I just want to memorize this step. Kenapa ya lagi menghemat-hemat hari ini tuh makannya yang sederhana. Tiba-tiba pengeluaran tuh ada aja. Lampu mati dan harus ganti. Ini beli baru, kita pasang dulu. Semoga menyala. Oh my god.
Alhamdulillah. Tapi terlalu bersinar terang ternyata ya. Tapi menurutku itu ngingetin bahwa ya kita nggak boleh boros-boros, kita harus punya dana darurat, kita harus saving uang untuk sesuatu yang accident nanti yang kita nggak bisa duga. Mungkin ini yang disebut dengan fungsi kontrol atau pengendalian diri sehingga kita nggak bisa terlalu foya-foya gitu. Dan dalam POV Islam itu justru bagus karena kita tidak melakukan hal yang sia-sia. Yang kedua adalah disiplin. Aku mencoba untuk melakukannya setiap hari dan itu melatih aku untuk komitmen pada setiap apa yang ingin aku usahakan. Yang ketiga adalah financial benefit tentunya. Jadi kita akan lebih hemat, keuangan kita akan lebih sesuai dengan pemasukan atau sesuai planning kita. Tapi teman-teman, meskipun kita jadi lebih menghemat atau lebih rasional sih dalam melakukan keputusan untuk membeli sesuatu, tapi Kakek Ibu ini berkali-kali bilang bahwa ini tidak sepenuhnya membatasi teman-teman untuk membeli sesuatu yang emang benar-benar teman-teman butuhin atau teman-teman pengenin gitu. Itu sah-sah aja dan aku juga beneran melakukan gitu ya. Aku nggak rugi gitu karena itu masih sesuai dengan pemasukan aku. Yang keempat adalah time dan energy benefit. Ini kerasa banget ketika aku belanja, aku membuat daftar belanja aku dan nggak sampai 20 menit aku udah selesai keluar dari supermarket. Yang kelima adalah brain benefit. Aku bersyukur banget karena pikiranku nggak amburadul karena sudah ada planning bulanan dan aku bisa mengontrol day by day keuangan aku, bahkan ya nggak jadi FOMO gitu. Dan ternyata untuk nggak FOMO itu cukup menenangkan ketika ada resto baru yang estetik, yang kue-kuenya menarik banget untuk difoto. Aku jadi nggak FOMO karena menurut aku nggak terlalu butuh itu gitu. Kakak Ibu sangat mengajarkan sih bagaimana kita berpikir secara rasional, memutuskan sesuatu untuk kita beli sesuai kebutuhan kita, bukan berdasarkan keinginan, meskipun ya tidak sama sekali membatasi. Kalau memang uangnya ada silakan beli gitu. Jadi disesuaikan. Kalau misalnya teman-teman memang butuh untuk berfoya-foya gitu ya, berarti yang dipikirkan adalah angka pemasukannya harusnya lebih besar. Dan itu bisa menjadi salah satu evaluasi, tergantung teman-teman mau evaluasinya sebelah mana. Mau menyesuaikan pemasukan yang teman-teman punya atau mau membesarkan pemasukan sesuai dengan pengeluaran teman-teman gitu. Semoga bisa dipahami ya. Akhir Juni aku memutuskan untuk melanjutkan catatan keuangan Kakek Ibu. Sampai hari ini masih aku lakukan dan mungkin teman-teman akan merasakan juga benefit-benefit yang aku rasakan. Semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk sama-sama konsisten melakukan pencatatan keuangan dan sehat secara finansial. Coba komen teman-teman apa yang selama ini membuat teman-teman sulit untuk konsisten dalam melakukan pencatatan finansial atau melakukan habit-habit lain. Selamat datang di YouTube yang masih sepi sehingga setiap komentar yang teman-teman tuliskan di bawah insya Allah akan aku balas. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe dan like. Insya Allah aku akan sharing banyak hal-hal yang berhubungan dengan self-development dan pengembangan diri lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.